مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah SWT, dari pagi saya mengisi kuliah subuh, lanjut kuliah duha, dan sampai sekarang sore lagi nanti semua dalam rangka untuk menyiapkan generasi pemenang insyaallah. Barakallahu fikum sekalian, di dalam Al-Quran yang kemudian disimbolkan oleh banyak para ulama dalam surat At-Taubah ayat 22, maka wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya semua orang-orang beriman itu terjun kepada medan-medan perang. Harus ada sebagian di antara mereka yang kemudian diterjunkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama, sementara mereka nanti pulang bisa memperingatkan kaum mereka, umat mereka. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa ada dua kewajiban umat yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah jihad fisabilillah, karena ayat itu terkait dengan para mujahidin yang ada di medan-medan jihad. Yang kedua adalah ijtihad, berusaha untuk mendalami ilmu agama, sehingga dengan itu mengajarkan kepada umat agar mereka menjadi paham terhadap kewajiban masing-masing terhadap agamanya. Semua itu untuk apa? Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, Allah menyebutkan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan sekaligus mempraktekkan petunjuk itu untuk menampilkan agama ini di atas semua agama yang ada, meskipun banyak orang-orang musyrik yang tidak suka. Ikhwan barakallahu dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul menyebutkan mathalu ma ba'athana Allah bihi minal huda wal ilm kamathil ghais. Permisalan petunjuk yang aku bawa ini, kata Nabi sallam, itu petunjuk dan ilmu yang aku bawa itu seperti hujan. Sekalian, hujan itu ketika turun, dia akan turun kepada tiga model tanah. Tanah yang pertama, tanah yang ketika turun hujan dia bisa menahan air dan menumbuhkan pepohonan. Inilah tanah yang subur, sehingga lahirlah tanaman-tanaman, pertanian dan sebagainya itu. Tanah yang kedua, ketika turun hujan dia bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Orang pun bisa mengambil airnya untuk minum, untuk irigasi dan sebagainya, tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang datar, yang berapapun ada hujan turun dia tidak bisa menahan air sekaligus tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa umat Islam, umat manusia ada tiga kalbunya, ada tiga potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi yang pertama, inilah kalbu yang hebat, jiwa yang hebat, tanah yang subur, yang bisa memahami arti agama ini dan sekaligus menjalankannya dan memperjuangkannya sampai kemudian mendapatkan kemenangannya. Inilah model manusia yang sedang akan kita bicarakan. Adapun yang kedua, orang yang dirinya itu, kalbunya itu seperti model tanah yang kedua,
Dia bisa menahan air, tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Dia ngaji ke pengajian, dia catat, dia ingat-ingat, dia paham, tapi nggak dipraktekin. Ya, dia nggak praktekin karena air itu tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ya, dan jangan kita menjadi model kelompok yang kedua. Tidak sedikit di antara umat ini yang datang pengajian. Bahkan saya juga heran, banyak ibu-ibu yang kita ajarin itu, kenapa ibu-ibu itu ngaji bertahun-tahun nggak pinter-pinter? Ya, jangan-jangan jenis kalbunya yang kedua ini. Ya, karena jamaah saya banyak ibu-ibu. Makanya saya selalu menekankan kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena dari ibu-ibu lah lahir anak-anak generasi hebat nanti itu. Ya, makanya ada di antara manusia jenis kalbunya yang seperti kedua ini. Dia ngaji terus, tapi dicatat, tidak menumbuhkan pepohonan, nggak melahirkan buah-buahan. Ilmu hanya sekedar ilmu. Adapun yang ketiga lebih parah lagi, dia datang ke pengajian cuma tidur. Tadi pengajian apa? Tahu tuh ustadznya ngomongnya panjang. Atau dia hadir, matanya ngelihat, tapi masuk kanan, keluar kiri, tidak ada yang meresap. Ada nggak jenis manusia kayak gini? Nah, itu jenisnya seperti tanah yang berapapun air hujan, tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Makanya Rasulullah SAW membacakan ayat, dan sebelum itu beliau menanya dalam riwayat Bukhari, nanya kepada para sahabat. Beliau bertanya begini, bahwa di dalam Al-Quran itu ada permisalan orang mukmin seperti pohon. Saya bacakan ayatnya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat permisalan kalimat thayyibah la ilaha illallah apabila menancap ke dalam diri seseorang, maka dia akan berubah menjadi seperti pohon. Akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Begitulah permisalan yang Allah berikan agar manusia menjadi berpikir. Nabi bertanya kepada para sahabat waktu itu, pohon apakah yang dimaksud oleh Allah ini? Semua terdiam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu terbetik di dalam dirinya, tapi nggak berani ngomong. Pohon yang dimaksud itu dia paham dia, tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Di tengah yang hadir itu ada bapaknya Umar Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior, sehingga dia nggak berani mengungkapkan. Kemudian karena nggak ada yang jawab, Nabi mengatakan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Sekalian, selesai acara itu, Ibnu Umar menghampiri bapaknya Umar, wahai ayahku, sebenarnya aku tahu sebelum Nabi menjawab itu, cuman aku nggak berani ngomong karena ada engkau sebagai ayahku, ada Abu Bakar, ada orang tua. Kata Umar, wahai anakku, coba kalau kamu ngomong tadi itu lebih aku sukai dari seluruh hartaku yang ada di dalam diriku, yang aku punyai. Coba itu kan. Makanya orang tua harus kasih motivasi kepada apa? Kepada anaknya, seperti Umar motivasi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekalian, ada apa dengan pohon kurma? Ada apa dengan pohon kurma? Itulah gambaran orang mukmin yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Mengapa harus pohon kurma, kok bukan pohon yang lainnya? Perhatikan, pohon kurma ini diteliti oleh para ilmuwan, ya. Bahkan buah pohon kurma itu kalau ada air hujan, dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Itu hebatnya pohon kurma itu. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah, pohon kurma dia nggak berdiri sendiri. Dia akan berada dalam lingkungan rombongan pohon-pohon kurma lain, sehingga asri dan rindang. Maknanya apa? Pohon kurma adalah go green. Ya, pohon kurma itu apa? Ramah lingkungan. Ya, begitulah orang mukmin. Dia berada dalam miliunya. Makanya orang mukmin ini ketika dia sendirian, tidak bersama dengan orang-orang mukmin yang lainnya, dia akan merasa seperti ikan ketika dijauhkan dari air. Ngapain? Ikan kalau dijauhkan dari air ngapain? Ngap-ngapan dia. Nah, begitulah miliar orang beriman itu.
Makanya kita harus selalu bersama dengan orang-orang beriman. Sebagaimana pohon kurma, dia nggak mau sendirian, dia bersama yang lainnya. Yang ketiga, pohon kurma itu Bapak Ibu sekalian, ketika datang hujan, ketika datang air, angin, dia tegar, tidak mudah tumbang. Gak ketemu tuh pohon kurma tumbang. Kenapa? Karena apa? Akarnya kokoh. Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu nggak kena masa dikit stres terus jerawatan, kena masa dikit stres terus keringat dingin, stres apa namanya mah, ya stres akhirnya susah tidur. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Orang mukmin harus tegar seperti tegarnya pohon kurma. Masya Allah. Makanya ada masalah biasa. Gimana keadaanmu? Alhamdulillah. Kalau baik semuanya. Gimana keadaanmu? Masih punya utang? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semua dalam keadaan baik dia. Itulah orang mukmin. Saya tadi ke sini terlambat, terus terang terlambat. Karena mobil yang biasanya nganter itu rupanya pergi duluan, akhirnya harus pakai Grab. Tukang Grab ini nggak punya etol. Mau masuk tol nggak nyampe itu. Harus nyari Alfamart dulu. Ya udah terlambat dikit deh. Terus kalau udah terlambat ngapain? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Nikmat banget. Jadi nggak ada stres, nggak ada depresi apalagi. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai putus asa. Ya Allah, ana udah jomblo lama nih belum nikah. Lah carilah. Insya Allah dapat. Ini banyak deh. Ya. Makanya dalam hidup jangan stres. Kalau nggak dapat di dunia, dapat di surga insya Allah. Karena Allah sudah tetapkan penduduk surga itu berpasang-pasangan. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum alal ara'iqi alal ara'iqi muttaqiun. Penduduk surga itu akan berpasang-pasangan. Antum jomblo di dunia, ada pasangan di sana. Mudah-mudahan semua dapat jodohnya insyaallah. Yang belum dapat cepat dapat, ya udah dapat ditambah insyaallah. Amin. Kok nggak amin? Barakallahu fikum sekalian. Makanya jangan kayak ibu-ibu itu, Pak Ustadz. Nanti kalau di surga dapat suami yang kayak gini bosen Pak Ustadz. Lihat gimana bosen sama suami. Bu, nanti di surga suami ibu diganti semua itu. Laki yang ganteng, gagah, umur 33 tahun, kekuatannya seperti bagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kekuatan laki ibu nanti di surga 100 kali lipat laki yang paling kuat di dunia. Masih kurang 100 kali bu. Masya Allah. Makanya Nabi itu istrinya berapa? 9. Apa makan utama Nabi? Kurma dan air. Ya, bapak-bapak yang lemes-lemes itu kasih kurma bu, biar kuat tuh. Makan Nabi itu bu, kurma dan air, makan utama Nabi itu. Makanya kuat. Kita pagi-pagi udah lontong. Ya, ketoprak, ya udah, lemes dah. Makanya saya pernah diundang sama seorang bupati, sarapan pagi, saya lihat nggak ada kurma. Makan siang nggak ada kurma, makan malam nggak ada kurma. Besoknya khutbah Jumat, saya kasih judul kurma. Habis Jumatan, wah langsung keluar semua kurmanya itu. Masya Allah. Ini Pak yang bikin kuat Pak, bukan anggur apa, bukan jeruk apa, kurma. Panitianya juga salah nih. Ya, subhanallah itu. Makanya pohon kurma itu apa? Rindang, akarnya kokoh. Kenapa? Tidak mudah tumbang. Ya, Pak Bikom, itulah gambaran orang mukmin. Kenapa akarnya kokoh? Imannya kuat. Kalau imannya kuat, dia nggak akan mudah untuk goyang dia. Ya, makanya ayuhan Nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hei Nabi, cukup kamu bersama orang-orang beriman. Saudara sekalian, sampai peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, jumlah sahabat Nabi yang menyertai Rasulullah dalam perjuangan cuma 1.400 orang. Dari mulai Nabi berjuang dari awal di Mekah sampai peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah,
jumlah sahabat Nabi yang menyertai Nabi cuman 1.400 orang. Tetapi Nabi kemudian merubah taktik. Dah, kita damai saja. Peristiwa Hudaybiyah itu damai. Nabi merubah taktik, tidak pakai perang, pakai damai. Apa yang terjadi? Dengan damai yang dilakukan oleh Nabi, meskipun ngalah Nabi kan, banyak ngalah. Apabila ada orang dari Mekah datang ke Madinah, maka dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang dari Madinah ke Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Kira-kira fair nggak itu? Tidak fair. Nabi terima. Nabi nulis Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Quraisy mengatakan Amr Rahman. Kami nggak kenal itu Rahman. Cukup tulis Bismillah. Ditulis coret itu. Ali keberatan coret. Mana kata Nabi? Nabi pun mencoret. Turunlah ayat Al-Quran. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Kamu sebut Allah, kamu sebut Ar-Rahman, Allah mempunyai apa? Asmaul husna. Nabi ngalah. Tetapi dengan perjanjian Hudaybiyah apa yang terjadi? Dalam waktu cuma 2 tahun, jumlah umat Islam yang tadinya cuma 1.400 orang menjadi 10.000. Sehingga Nabi membawa 10.000 pasukan ini masuk ke Mekah tanpa perang. Ini yang kita inginkan, menang tanpa perang. Bisa tidak? Bisa, insya Allah bisa. Kenapa? Karena Indonesia masuknya Islam dengan damai. Satu. Yang kedua, kita punya contoh, ya, siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika saya ikut pertemuan ulama di Istanbul September yang lalu, kemudian saya mendengarkan pemaparan ulama dari Irak. Kan Irak ini mengalami banyak dilema kan, Syiah, penyerangan Amerika, ISIS, macam-macam. Ulama dari Irak ini tiba-tiba membacakan ayat. Ya, saya berharap antum hafal ayat ini. Surat Al-Qasas ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ard an naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Ayat itu berbunyi, kami, kata Allah, berkeinginan untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang lemah di muka bumi, menjadi pemimpin-pemimpin dan memenangkan pertarungan sehingga mereka mewarisi bumi ini. Saya tertegun mendengar ayat itu, seakan-akan baru pertama kali saya dengar. Kemudian saya buka-buka, kan ada namanya ilmu munasabah. Ayat ini terkait dengan apa ini? Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya. Ternyata ayat ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ternyata dimenangkan oleh Allah menghadapi Fir'aun dan pasukannya tanpa senjata, tanpa perang. Dan kemudian Allah runtuhkan Fir'aun dan pasukannya dan dijerumuskan ke dalam Laut Merah itu. Padahal waktu itu jumlah Nabi Musa dan pengikutnya berapa? Sedikit. Subhanallah. Lebih dahsyat dari itu Nabi Yusuf alaihissalam sendirian, Mbak, merubah Mesir. Nabi Yusuf sendirian. Di dalam sejarah Islam juga ada bukti. Siapa itu? Abdurrahman Ad-Dakhil. Siapa Abdurrahman Ad-Dakhil ini? Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keluarga dari dinasti Amawiyah yang selamat. Seluruh keluarga dinasti Amawiyah dibantai habis sama dinasti Abbasiyah, kecuali satu anak muda ini. Dia lompat sampai masuk ke dalam sungai, dia berenang, dia lepas dari pembantaian Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian kemana dia? Dia lari terus menghindari kejaran daripada pasukan Abbasiyah. Kemana dia lari? Ke Maroko, Afrika Utara. Saya pun ke sana. Saya ke sana menelusuri bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil ini bisa membangun pasukan di Maroko dengan kelompok barbar namanya. Saya pun sampai ke dalam kelompok barbar itu di pedalaman. Saya naik onta, saya ketemu sama orang barbar. Kayak apa orang-orang itu? Baik-baik sekali orang ini. Orang apa? Badui. Abdurrahman Dakhil masuk ke barbar, kemudian dia dakwain mereka, diajarin mereka, kemudian dia bikin pasukan, kemudian dia masuk ke mana? Malaga. Malaga itu perbatasan awal
ya dari Jabal Tariq itu apa namanya berbatasan ke Spanyol kan, itu ada apa bukan selat Jabal Tariq itu, lewat itu masuk Malaga, kemudian di sana sampai beliau kemana, ke Cordova. Dia dirikan peradaban Islam di Spanyol. Itu satu orang, namanya siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Di sanalah kemudian dia mengumumkan kekhilafahannya, Abdurrahman Ad-Dakhil. Satu orang bisa menundukkan Eropa, luar biasa. Ini kalau kualitasnya bagus. Makanya kualitas ini yang harus kita raih. Seperti apa tadi, pohon kurma, akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas. Ikhwan barakallahu. Kemudian apa lagi? Ya, yang namanya pohon kurma itu daunnya nggak ada runtuh, Pak. Ketika dia berdiri begitu, daun pohon kurma itu kuat sekali, pelepahnya itu. Makanya Nabi ketika bikin bangun Masjid Nabawi itu pakai apa ini? Gentengnya itu pakai pelepah kurma. Makanya kalau hujan tambias netes ke bawah, ya. Nabi pernah waktu hujan sampai sujudnya itu, tempat sujudnya itu ada bekas air di situ. Ya, makanya daunnya pohon kurma itu luar biasa kuatnya. Pohonnya kuat, daunnya kuat. Yang saya heran, mengapa kemudian Allah menyuruh Maryam ketika saat ingin melahirkan putranya, siapa? Isa alaihissalam, yang diperingati oleh orang-orang itu. Ya, Nabi Isa itu kan dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan? Lam yalid wa lam yulad. Tapi Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh ibunya lari ke pinggiran, ya, ke daerah pegunungan. Saya pun sampai ke sana. Namanya Nazaret, ya. Itu di Palestina. Nabi Isa itu lahir di Palestina, terjadi pada masa musim kurma. Sementara yang diperingati mereka sekarang kan 25 Desember itu, di Palestina sana itu musim dingin. Berarti nggak benar. 25 Desember bukan saat Nabi Isa lahir, karena itu musim dingin di sana. Padahal Nabi Isa lahir pada musim panas. Buktinya apa? Maryam mengatakan, ya, minta sama Allah untuk dikasih makanan buat suplai karena dia mau melahirkan. Ya, ibu-ibu yang sudah melahirkan kira-kira pada saat melahirkan kuat atau lemah? Bu, kuat atau lemah, Bu? Lemah. Dia minta sama Allah untuk diberikan suplai makanan karena kondisi lemah. Tetapi Allah bilang apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rataban janiyah. Goyang-goyangkan itu pohon kurma. Nanti akan berjatuhan buahnya. Ibu kuat goyang pohon kurma. Dalam posisi lemah loh, mau melahirkan loh, lemah itu. Tahu nggak, ulama-ulama di Riyadh ingin mencoba mengetes ini. Ayo kita goyang pohon kurma itu, kira-kira butuh berapa orang? 5 orang belum goyang, Bu. Ternyata maksudnya apa? Ada usaha. Ada usaha. Kalau mau berhasil usaha. Nih perempuan lemah disuruh menggoyangkan supaya apa? Paling ada usaha, ada asbab. Harus ada asbab. Maknanya kalau kita ingin menang harus ada asbab. Jangan minta menang melulu tapi nggak ada usaha untuk menang. Ya, makanya kita harus ada usaha untuk menang. Nah, karena itu barakallahu, pohon kurma itu karena daunnya itu tidak berjatuhan, kuat sekali. Itu kenapa? Dia menjulang ke atas. Pohon kurma itu terus ke atas. Ini maksudnya apa ini? Ibadahnya. Makanya orang mukmin itu ibadahnya terus kepada Allah. Makanya kalau doa begini kan, mintanya sama Allah. Ya, ibadah terus kepada Allah. Dia terhubung dengan langit. Makanya iblis bersumpah di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian, dengan mengatakan apa? Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Sumpah iblis di depan Allah. Gimana caranya? Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Mengapa dia nggak disebutkan dari atas? Mengapa? Mengapa iblis tidak menyebutkan dari atas? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada Allah.
Makanya tidak ada jalan untuk menangkal pengaruh setan, jin dan iblis itu kecuali berlindung kepada Allah. Imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Jadi Bapak Ibu, sekarang tidak ada jalan untuk menghadapi godaan setan, jin dan iblis itu kecuali berlindung kepada yang menciptakannya. Jelas itu? Makanya berlindunglah kepada Allah, karena mereka akan menghalang untuk menyesatkan kita dari 4 jalan. Dari depan maksudnya apa? Dari depan maksudnya apa, Bu? Disibukkan dengan dunia. Makanya ibu kan suka minta, ayo mas belikan gelang, ayo mas beli rumah, ayo begini. Irsinya apa? Dunia terus kan. Ya, ibu-ibu yang kayak begini susah melahirkan anak-anak yang gemilang yang akan memenangkan Islam. Kenapa? Orientasinya apa? Duniawi. Ya, kalau mau hebat ibu-ibu, orientasinya apa? Ukhrawi dulu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka min dunya. Kejar akhiratmu, jangan lupa apa? Duniamu. Bu, dunia dulu atau akhirat dulu? Bu, dunia dulu atau akhirat dulu? Kalau ada laki-laki datang minta putrinya ibu, yang pertama kali ditanya apa, Bu? Kerjanya parah. Bu, tanyakan sholat subuhnya. Ya, gimana hubungannya dengan agama ini kan? Itu, makanya akhirat dulu. Setan akan menyibukkan manusia dengan dunia dulu. Kalau dia lalai, berarti mudah sekali itu dijerumuskan. Kalau dia tidak, saya nggak mau dengan apa pengaruh dunia sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Maka dia akan lalaikan dia dari akhirat, dari belakang. Belakang ini representasi apa? Akhirat. Makanya orang suka membelakangkan kan? Itu representasi akhirat. Makanya jangan lupa dengan akhirat. Kemudian kanan representasi kebaikan. Setan akan menjauhkan dari kebaikan. Kiri representasi apa? Keburukan. Dia akan mendorong orang kepada ini yang akan dikepung sama dia. Tetapi dia nggak nyebutkan apa? Dari atas. Makanya jangan lupa ibadahmu kepada Allah akan menutup pintu-pintu setan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan buah yang dihasilkan dari pohon kurma. Apa buahnya, Bu? Buah kurma. Dalam jurnal American Scientist diterangkan tentang hasil penelitian Amerika terhadap buah kurma ini. Ya, ditulis itu tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan rumah yang enggak ada buah kurmanya, rumahnya orang miskin. Ya, kalau rumah kita enggak ada buah kurmanya, rumahnya apa? Orang miskin. Ya, makanya karena itu jangan lupa untuk berinteraksi dengan buah kurma untuk kita belajar bahwa kita harus seperti pohon kurma yang buahnya adalah buah kurma yang bergizi. Maksudnya apa, Bu? Akhlak mulia. Maksudnya apa? Akhlak mulia. Nah, apabila kedudukan kita, anak-anak kita, generasi kita memiliki potensi seperti ini, dia seperti pohon kurma, ya, akarnya imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Kira-kira bisa dirobohin enggak? Itu kalau satu, gimana kalau banyak? Makanya di dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan satakunu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yakhdhuluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Ya, hadis ini sahih. Nabi mengatakan akan senantiasa di tengah umatku ini sekelompok orang tampil membawa kebenaran. Dia enggak sembunyi-sembunyi. Dia tampil membawa kebenaran sampai datang ketentuan Allah. Menang atau dia mati duluan. Barakallahu fikum. Kita harus menjadi bagian ini. Bagaimana, siapa mereka itu? Para ulama menafsirkan hum ahlul ilm. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Makanya di mana-mana kita lihatkan ulama-ulama tampil menyampaikan kebenaran. Itu satu. Yang kedua, dan yang kedua ini yang jarang dibawa oleh banyak orang. Ustaz-ustaz kurang banyak bawakan yang kedua. Apa yang kedua ini? Satakunu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq yuqatiluna fi sabilillah la yakhdhuluhum hatta ya'ti Allah bi amrih. Sekelompok orang akan ada di antara umatku tampil membawa kebenaran dengan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Begitu hadisnya menyebutkan mereka berperang di atas kebenaran di jalan Allah SWT sampai mereka mati atau mereka menang.
Dari sinilah Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama lain menyimpulkan, berarti generasi ke depan yang akan memenangkan Islam harus memiliki dua kriteria, yaitu ahlul ilmi wa ahlul jihad. Ahlul ilmi wa ahlul jihad. Dua ketentuan ini harus terpenuhi dalam generasi yang akan datang. Generasi pemenang itu, dia punya ilmu yang mendalam, tapi dia punya semangat jihad untuk membela agama Allah. Jihad dengan harta dan jiwanya. Ikhwan bertabikum, hari ini kita temukan banyak ahli ilm yang kategori ulama tapi tidak masuk ahli jihad. Di sisi lain kita lihat banyak ahli jihad tapi dia tidak kategori ahli ilmi. Makanya harus terpenuhi dua-duanya. Ya, kalau kita ingin apa? Seperti ayat yang tadi saya sebutkan pertama, surat At-Taubah ayat 122. Itu terkait dengan jihad dan ijtihad. Terkait dengan apa? Perjuangan, terkait juga dengan ilmu yang benar yang harus dibawa. Nah, apabila dua kriteria ini terpenuhi, maka inilah yang akan menempati posisi penting dalam perjuangan Islam ke depan. Ahlul ilmi wa ahlul jihad, tidak terpisah. Kalau terpisah terjadi kelemahan. Ya, sekarang ini banyak orang belajar ilmu, ayo ngaji, ayo halaqah, ayo ini, tapi ketika berkait dengan jihad terus lemes dia. Ya, sementara orang yang semangat jihad kalau diajak cari ilmu, ngapain itu? Taklim melulu. Kapan jihadnya? Keliru juga. Ya, sampai dua-duanya terpenuhi. Ya, pada saatnya kita talabul ilmi, ada pada saatnya apa? Jihad fisabilillah. Barakallahu. Saya mau tanya, kehidupan kita yang paling enak di dunia ini apa? Nikmatnya hidup di dunia ini apa? Antum, ibu-ibu, mbak, mas-mas yang sudah ngalami, apa yang paling enak di dalam hidup ini? Hah? Sehat. Apa lagi? Ibadah. Nggak capek. Nah, apa lagi? Menurut saya nih, yang paling enak itu menikah pengantin baru. Bener nggak? Bener nggak? Lah, pengantin baru itu enaknya dunia. Sampai ada pepatah gini, la faraha mithla farahil arus wala waja'a mithla waja'id dharus. Tidak ada senangnya orang ketika jadi pengantin baru, tidak ada susahnya ketika sakit gigi. Mau sakit gigi atau pengantin baru? Apalagi lebih sekali kan, masya Allah. Barakallahu. Tetapi nikmatnya dunia dengan nikah itu, pengantin baru cuman honeymoon, habis itu hamil. Udah kesana beban semua ini kan, udah kesana beban, terus lahir anak berdarah-darah, ngurusin anak, udah terus perjuangan semua itu kan. Tetapi sekalian, itu adalah secara zahir. Ujungnya nikmatnya dunia berujung dengan derita. Tetapi coba dalam ketaatan, ya, nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya ibadah, nikmatnya jihad, ya, nikmatnya membantu orang, nikmatnya di dalam medan-medan perjuangan membantu saudara-saudara kita yang kena tsunami dan sebagainya. Itu kenikmatan yang tidak bisa dihilangkan dalam sesaat. Luar biasa. Makanya ketaatan melahirkan kenikmatan. Ya, ketaatan melahirkan apa? Kenikmatan. Dunia ini hanya sesaat saja, nikmatnya sesaat. Ibu-ibu ke pasar masak susah, ya, nyarinya susah. Udah jadi, 1 menit, 2 menit, 3 menit, kolesterol, asam urat, ya. Jadi nikmatnya cuma sesaat saja. Makanya jangan kemudian kita terpaku dengan dunia ini, lupa terhadap tanggung jawab perjuangan. Barakallahu saudara sekalian. Makanya siapa yang akan membawa generasi perjuangan Islam ke depan? Tadi apa syaratnya? Ahlul ilmi wa ahlul jihad. Di dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang beriman, artinya tidak semua orang beriman, ada rijal. Rijal ini nggak harus laki-laki, bisa perempuan juga.
tokoh-tokoh pioner-pioner, ya. Di antara, makanya di situ ada muslimun banyak. Kalau mau lihat muslimun, lihatlah waktu Jumatan, lihatlah waktu Lebaran, muslimun. Tapi ketika melihat mukminun, lihatlah waktu apa? Subuh. Kalau waktu subuh itu orang-orang siapa itu? Mukmin. Tapi bukan cuma hari Minggu aja ya, hari Ahad aja. Tapi berapa? Sepanjang hari itu 5 waktu di masjid. Makanya di Bali itu Bu, ada satu pengumuman, hei ibu-ibu, kalau sudah adzan usirlah suamimu biar ke masjid. Jangan kamu senang kalau punya suami yang solihah. Bu, mau nggak punya suami yang solihah? Tuh, laki yang sholat di rumah itu laki yang solihah itu. Makanya jangan lupa sholat di masjid, berjamaah di masjid, terutama subuh. Makanya Rasulullah SAW membina para sahabat itu di waktu sholat subuh, ya. Bacaan sholat Nabi paling banyak sholat subuh. Kajian-kajian Nabi itu sering dilakukan, sampaikan pada sholat subuh sampai terakhir sebelum Nabi wafat. Irbad bin Sariyah melaporkan kepada kita, wa'adhana Rasulullah mau'idatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Setelah sholat subuh Nabi menasihati kami sehingga hati kami bergetar, mata kami menangis, seakan-akan itu nasihat terakhir dari Nabi. Itu dilakukan setelah salat subuh. Apa nasihat Nabi? Ya, apa nasihat Nabi? Nasihat agak panjang. Di antara Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'r rasyidin al-mahdi min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menemukan banyak perbedaan. Jangan bingung. Ketika itu terjadi, peganglah sunnahku, ajaranku, dan ajaran para sahabatku dari kalangan wal khulafa'r rasyidin al-mahdiyyin yang dapat petunjuk, dan gigitlah erat-erat dengan geraham. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW di waktu akhir. Makanya itu dilakukan kapan? Waktu subuh. Makanya biasakan generasi anak-anak muda, anak-anak bapak ibu, ya, suami-suami ibu, dorong untuk ke masjid salat subuh, karena ini akan menjadi bahan baku kader-kader pemilih pejuang-pejuang Islam ke depan. Itu diukur dengan apa? Salat subuhnya. Makanya para sahabat mengatakan, kami tahu seseorang itu kena penyakit kemunafikan kalau dia sudah tidak mau salat subuh di masjid, ya. Makanya bapak-bapak biasakan salat subuh di masjid. Anak-anak kalian yang laki biasakan kemarin mereka di masjid. Makanya kalau sudah berada di masjid salat jamaah subuhnya, itu berarti mukminin. Tinggal apa? Bagaimana menjadi rijal? Minal mukminina rijalun. Di antara kaum mukminin yang banyak itu ternyata ada lagi lebih sedikit. Namanya apa? Rijalun. Pioner-pioner. Yang mereka ini siap berjuang di jalan Allah. Minal mukminina rijalun shadaqu ma ahadallah. Mereka jujur dengan apa yang dia sampaikan perjanjiannya kepada Allah. Sekalian, satu kali Umar Khattab anhu, sebagai riwayat Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Al-Nubala, Umar mengumpulkan para sahabat di dalam satu rumah seperti gedung ini. Kemudian Umar mengatakan, tamannau, coba kalian merenung apa yang ada dalam keinginan kalian. Cita-cita kalian apa? Coba kalian sampaikan. Satu mengatakan, aku berkeinginan kalau bisa punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan berikan untuk berjuang di jalan Allah. Kira-kira cita-cita baik atau buruk? Baik sekali. Kemudian yang kedua, saya berkeinginan untuk aku lahirkan anak-anakku yang laki-laki untuk aku persembahkan menjadi pejuang-pejuang Islam, membela Islam. Bagus atau tidak bagus? Kira-kira di antara kita ada nggak punya cita-cita begitu? Hah? Punya emas yang banyak untuk perjuangan Islam, punya anak yang banyak untuk membela Islam. Ada nggak itu? Kalau ada, berarti ada padanya sifatnya sahabat. Allahu Akbar. Semua mengatakan, menyampaikan pendapatnya. Kata Umar, aku berkeinginan kalian semua jadi Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Aku berkeinginan kalian semua menjadi orang rijal, menjadi pioner seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Tahu Abu Ubaidah Amr bin Jarrah apa yang terjadi? Dari 10 ashabul mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, yang mendapatkan jaminan sebagai aminu hadil ummah, orang yang terpercaya dari seluruh umat Islam. Itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah satu-satunya orang
yang dalam pertempuran perang Badar yang membunuh bapaknya, karena bapaknya berada dalam pasukan kafir. Abu Bakar hampir membunuh anaknya, lepas gak kena. Umar hampir membunuh saudaranya, gak kena. Tetapi Abu Ubaidah yang berhasil membunuh bapaknya. Kenapa? Iman dan kufur. Ya, itu Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah ini komandan perang. Makanya ketika Khalid bin Walid itu menjadi komandan yang tidak pernah kalah dalam perang, ketika Umar Khattab terpilih menjadi khalifah, yang pertama kali dipecat Khalid bin Walid. Kenapa? Jangan sampai orang menganggap kemenangan itu ada pada Khalid. Dipecat Khalid, diangkatlah Abu Ubaidah. Itu kelebihan Abu Ubaidah. Yang keempat, ini yang disenangi oleh ibu-ibu. Dari 10 mubasysyirin bil jannah, yang cuma satu istrinya Abu Ubaidah. Maksudnya apa ini? Ya? Maksudnya istri cuma satu aja. Ya? Bu, senang Bu ya? Inilah Abu Ubaidah. Dari 10 mubasysyirin bil jannah, saya lihat nih, ini yang banyak istrinya siapa ini? Semua punya banyak istri, banyak, kecuali apa? Abu Ubaidah. Berarti apa? Fokus untuk perjuangan Islam. Ya, fokus untuk perjuangan Islam. Antum jangan sampai istrinya satu nggak fokus lagi. Salah banget itu. Ya, makanya yang istrinya satu fokus untuk perjuangan Islam. Itulah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Nah, para kaum sekalian, dengan demikian maka Umar ternyata lebih realistis. Kalau nanti punya emas sekian banyak, nanti punya anak, belum tentu dapat. Tapi kalau yang ada ini, bagaimana yang ada ini menjadi pionir-pionir, menjadi apa? Penggerak-penggerak, pemenang terhadap perjuangan Islam. Barakallahu sekalian. Yang terakhir, karena waktu sudah habis, terkait dengan minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallah. Rijal itu dapat diukur dengan apa? Dapat diukur dengan apa? Datang seorang ustadz besar ke rumah saya. Dia mengatakan begini, Ustadz, saya udah mengajarkan jamaah saya puluhan kitab, tapi saya bingung mau dibawa kemana jamaah saya ini. Saya tanya sama dia, Ustadz, dari mana antum tahu ini ustadz benar, ini nggak benar? Ini ulama benar, ini ulama nggak benar? Dari mana antum tahu? Ini sungguh-sungguh, ini main-main. Dari mana antum tahu? Dia diam saja. Nah, saya tutup dengan ayat yang saya bacakan sama ustadz ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Surat Al-Hujurat ayat 15, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, Allah mengatakan orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, imannya kokoh. Itu urusan diri manusia, itu kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai iman orang. Tetapi yang bisa kita lihat apa? Kemudian mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi kalau mau lihat ustadz benar, ulama benar, kiai benar, pejuang benar, lihatlah sebesar apa dia berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Kalau masih ceramah, masih ngomong. Ya, kalau masih ngajar-ngajar, masih ngomong. Tapi kalau terbukti dia membuktikan dirinya berjuang dengan harta dan jiwanya, itu baru orang yang benar, kata Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar, kata Allah. Jadi ukuran benar tidaknya bukan ukuran manusia, tapi Allah sudah memberikan ukurannya. Karena itu barakallahu saya sekalian, mari, kalau kita masih belum bisa mencapai tingkatan ini, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan diri kita. Kalau ternyata masih belum mampu juga, lahirkan anakmu, cucumu, mereka yang mempunyai kriteria ini. Barakallahu, Nabi menyebutkan kalau kalian 12.000, kalian tidak terkalahkan. Jumlah 12.000 itu tidak terlalu banyak buat kita kan. Umat Islam Indonesia ini enggak terlalu banyak dari 260 juta ini. Tetapi bukan sekedar orang biasa. Ya, 12.000 ini standarnya itu secara fisik oleh Allah ditetapkan di dalam surat Al-Anfal 65-66. Ya, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 20 orang harus bisa mengalahkan 200 orang. Maknanya secara fisik dia harus mampu menghadapi 10 orang. Itu secara fisik. Adapun kemudian al-ana khafarankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah tahu kalian punya kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 100 bisa mengalahkan 200. Allah ringankan, berarti 1 melawan 2. Secara fisik itu dia harus kuat fisiknya. Makanya Rasul mengatakan dalam riwayat Muhammad,
Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif wa likullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang apa? Yang lemah, masing-masing punya kelebihan. Karena itu barakallahu, lahirkanlah anak-anakmu dua sifat yang harus dimiliki. Pendidikan-pendidikan kita, sekolah-sekolah kita itu harus melahirkan dua karakter. Begitu Imam Zahabi menyebutkan dalam mengomentari surat Al-Hujurat 15. Apa karakter yang dibutuhkan sama anak kita? Dermawan dan pemberani. Bu, jangan suka nyubitin anak, Bu. Ayo makan. Nangis, cengeng tuh anak. Ayo makan, ada polisi itu. Nangis lagi. Bu, bikin anakmu pemberani. Jangan jadikan anak cengeng. Kemudian ajarkan anakmu apa? Dermawan. Dua sifat karakter yang harus dimiliki anak-anak kita itu. Apa, Bu? Dermawan, berarti siap berkorban dengan hartanya. Kemudian apa? Pemberani. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang dermawan belum tentu pemberani, tapi yang pemberani pasti dermawan. Makanya dua inilah kemudian diajarkanlah memanah, diajarkanlah berkuda, diajarkan apa? Berenang. Biar apa? Biar kuat dan apa? Berani. Ya, semoga yang kita pelajari sedikit ini bisa menggugah kita. Mari kita persiapkan generasi kita ke depan sehingga menjadi generasi yang tangguh dan siap untuk mengemban misi risalah Islamiyah ini untuk memenangkan pertarungan ke depan, dan insya Allah kita akan menang biidznillah. Barakallahu, karena waktunya sampai jam 11:30, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf terlalu kurangnya. Kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Adapun acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada ikhwan yang ingin bertanya silahkan berdiri, yang akhwat silahkan mengasihkan kertas kepada panitia. Kepada ikhwan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan berdiri, sebutkan nama, asal dan umurnya, Bapak. Ya. Bagaimana? Dan ghirah ya. Tafadhal, Ustaz. Ya, barakallahu. Izzah dan ghirah itu dua hal yang berbeda. Izzah ini terkait dengan kemuliaan. Ya, jangan sampai orang Islam itu dihina. Jangan sampai orang Islam itu diinjak-injak. Jangan sampai orang Islam itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Makanya harus punya izzah. Dan izzah itu akan muncul dengan iman. Ya, karena apa? Dia nggak mau diinjak-injak, dia nggak mau disepelekan. Dan beda dengan sombong. Kalau sombong itu meremehkan orang, ya, meremehkan orang, menolak kebenaran, itu sombong. Kalau izzah tidak, dia justru mempertahankan kebenaran, ya nggak mau disepelekan oleh musuh-musuh Islam. Izzah ini akan menjadi hilang karena penyakit wahan yang disebutkan sama Nabi dari riwayat Abu Dawud. Yushiku an tada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu awa min qilatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Qala la innakum katsirun walakinakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanzi'anna Allah min qulubi a'daikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat bangsa-bangsa ini akan mengkerubuti kalian seperti orang-orang mengkerubuti hidangan makan. Sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah umat Islam sedikit? Kata Rasulullah, tidak, kalian banyak, tetapi kalian seperti buih. Itu karena nggak ada izahnya itu, seperti buih. Apa yang terjadi? Musuh-musuh kalian tidak lagi takut sama kalian. Kita diinjak-injak, ya, di mana-mana diinjak-injak. Terakhir Uyghur kan, ya, makanya umat Islam harus menunjukkan izahnya. Kemarin bagus itu Erdogan, dia tunjukkan izahnya kepada PBB. Apa kalian PBB? Kita umat Islam 1,7 miliar. Kenapa tidak punya hak veto? Prancis, Amerika dan Rusia itu, kenapa kita nggak punya veto? Itu izah yang luar biasa itu. Nah, kita punya seperti itu. Jangan takut sama musuh dan jangan direndahkan oleh musuh. Yang kedua ada di dalam diri wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Dikit-dikit dunia, akhirnya tidak punya keberanian, sehingga apa? Takut mati dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi izzah itu berarti apa? Dua penyakitnya, karena musuh tidak takut. Yang kedua, ada di dalam diri orang itu ada apa? Penyakit cinta dunia dan apa? Takut mati. Adapun ghirah itu lebih terkait dengan perasaan,
terkait dengan emosi, ya. Ghirah inilah yang kemudian memunculkan 212 muncul. Itu ghirah yang tadinya nggak sembunyi, nggak muncul, sekarang muncul. Kenapa? Ghirahnya terpanggil untuk membela Islam. Itu adalah panggilan. Makanya kalau orang itu semakin kuat imannya, semakin kuat ibadahnya, semakin cinta dengan Islam, dia nggak mau Islam itu kemudian dilecehkan ataupun direndahkan. Makanya muncul perasaan dari dirinya untuk kemudian membela Islam. Nah, akhirnya itu lebih banyak kepada perasaan itu. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah. Ada lagi yang dari ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz Farid Ahmad Uqbah MA? Ada yang bertanya? Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada ahlul ilmi di sini. Ya, silahkan Mas Faid. Silahkan sebutkan namanya. Allahu Akbar. Bagaimana cara mencetak laki-laki untuk punya izzah? Barakallahu fikum. Menurut saya, teori pendidikan yang pernah saya temukan yang sangat hebat dan dahsyat adalah teori yang dibuat oleh Hasan al-Basri. Karena Hasan al-Basri ini ulama hebat yang dididik oleh para sahabat, dididik oleh istri Nabi SAW. Dia menyimpulkan bahwa manusia ini di dalam pendidikan itu ada 3 tahapan. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan oleh ibu-ibu kepada anak putrinya. Ada 3 tahapan manusia di dalam dirinya. Yang pertama, dari 0 lahir sampai 7 tahun, rajakan anakmu. Jangan dicobit-cobit, jangan ditakut-takutin. Biarkan dia. Mungkin dia ikut sholat, kadang-kadang nunggangin kita, biarin dia. Biar merdeka dia, biar dia jadi raja. Dari umur 7 tahun sampai 14 tahun, inilah saat mendidik anak. Alimu auladakum as-salata wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin. Ajarkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak mau salat, boleh kamu pukul yang tidak menyakitkan. Nah, umur 7 tahun sudah harus ditanamkan pendidikan karakter, adab, akhlak, ibadah, iman, semua itu sampai umur 14 tahun. Ya, umur 14 tahun dia sudah punya kepribadian sendiri, jangan diintervensi. Dia menjadi sudah dewasa dia, 14 tahun. Ke atas caranya gimana? Rangkul, ajak dialog, nggak usah paksa-maksain. Ya Bu, yang suka mas-masin ibu nih, mana anaknya? Kamu juga nih, begini, jangan Bu. Umur 14 tahun ke atas dia sudah punya kepribadian, tidak mau diintervensi dia. Caranya gimana? Kita rangkul dia, kita ajak dia bicara dia. Ya, kalau yang salah diluruskan, yang benar didorong supaya lebih benar lagi. Itu polanya begitu. Nah, dengan pola ini, insya Allah pendidikan anak-anak kita ke depan akan terjadi perubahan. Satu. Yang kedua, ada kesalahan pendidikan secara fatal di dalam kehidupan kita ini. Sekalian, saya termasuk korbannya. Baru masuk sekolah SD, kita diajarkan ini budi, itu rini, budi ke sawah, rini ke pasar. Ngapain saya ngurusin budi sama rini kan? Enggak aja itu kan. Karena yang bikin kurikulumnya nggak ngerti Islam, nggak ngerti agama. Bukan dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah, dikenalkan Islam, tapi dikenalkan rini budi kayak begitu kan. Makanya apa yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah itu? Coba cek anak-anak antum semua yang sekolah, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Apa yang kita dapatkan? Cari kerjaan. Anak-anak pinter, anak saya anak pinter-pinter tuh, lulus ITB, ngelamar cari kerjaan. Lah, kamu kerja sama sipit-sipit lagi kan? Kamu harus ciptakan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan. Kamu tahu nggak kalau kamu kerja sama orang dapatnya gaji, kolesterol itu. Cari yang daging, saya bilang itu. Tuh anak sekolah itu ujungnya cari kerjaan, Pak. Jangan ciptakan anak seperti ini. Ciptakan anak-anak yang inovator, sehingga awalnya itu yang ada di benaknya bagaimana membela Islam, bagaimana membangun akhirat, baru bagaimana mengurus dunia itu. Itu pola itu harus kita tanamkan. Kesalahan yang ada sekarang, anak-anak itu cerdas, terampil, bertakwa. Kapan bertakwanya? Terakhir. Makanya agamanya sekedarnya saja. Makanya jangan kita lahirkan anak-anak seperti itu. Bangun anak-anak seperti yang disebutkan oleh Hasan al-Basri. Ada 6. Hasan al-Basri menyebutkan 6. Kalau anak kita punya 6 ini, maka dia anak hebat.
Yang pertama, innamal faqihu huwa zahidu fid dunya. Dia zuhud terhadap dunia. Maknanya apa? Dunia yang dia miliki, dunia yang dia geluti, dia bangun untuk ketaatan kepada Allah. Dia gunakan untuk membela Islam. Itu baru kriteria yang bagus pertama. Yang kedua, ar-raghibu fil akhirah. Anak itu semangat akhiratnya, bukan semangat dunianya. Sekarang banyak orang kalau mau kerja wung berjam-jam, puluh-puluh jam, kuat, melek, tapi ke pengajian dikit-dikit ngantuk, kan, lemes. Makanya akhiratnya harus semangat, Pak. Ketiga, al-basiru bidini, dia paham agamanya, dia terus mendalami agamanya, jangan berhenti untuk mendalami agama. Terus kita belajar mendalami agama. Mayudilau bi khairan yufaqihu fid din. Siapa dikehendaki Allah kebaikan, Allah akan berikan kedalaman di dalam memahami agama. Ketiga, yang keempat, al mudawimu ala ibadat rabbi. Senantiasa anak itu beribadah kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu-ibu sekalian. Datang ke rumah saya satu keluarga dari Bandung. Mereka mengatakan, Pak Ustadz, anak kami dari mulai SP, SMP sampai SMA itu selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Anak soleh, lulus SMA, anak itu dapat beasiswa sekolah di Perancis. Lulus dari Perancis S1 pulang, anak itu nggak ke masjid lagi. Ibunya nanya, nak, dulu kamu waktu SMP SMA rajin ke masjid, sholat berjamaah. Sekarang kamu kok nggak ke masjid? Sekarang beda, Bu, saya sudah Syiah. Kalau udah begini gimana? Nasi sudah jadi bubur. Bukan mudah untuk merubahnya. Hati-hati, kontrol anakmu itu. Jaga ibadahnya nih, supaya jangan sampai apa? Kendor atau menyimpang. Nah, yang keempat, yang kelima ya? Yang kelima yaitu al-kafu an aradil muslimin. Lisannya tidak mau ngomongin orang, jelekkan orang, apa? Memfitnah orang. Dia lisannya bagus. Anak itu kalau lisannya bagus, tidak memfitnah orang, tidak mencela orang, itu bagus. Berarti anak itu apa? Akhlaknya bagus. Yang keenam, al-afifu al-amwalihim, nggak mau makan hartanya orang. Dia nggak mau nipu orang, nggak mau makan, nggak mau yang haram, dia maunya halal-halal. Kalau 6 kriteria ini terpenuhi pada anak itu, maka dia akan menjadi anak hebat. Ya, tinggal bagaimana semangatnya untuk perjuangan Islamnya itu terus berada dalam lingkungan yang terawat. Ya, wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup acara tabligh akbar pada pekan kelima tanggal 30 Desember 2018 Masehi dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma akhir aqulu lakum jami'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا